Ki Ageng Pengging Bagian 1 Pewaris Tahta. Oleh Damar Shashanka. Setelah kehancuran Majapahit pada tahun 1478 Masehi, maka berakhir pula kejayaan Majapahit. Berakhirnya masa kejayaan Majapahit ini, bukanlah saat diperintah oleh Prabu Brawijaya VII seperti yang banyak diberitakan selama ini, namun saat di bawah pemerintahan Prabu Brawijaya V atau Prabu Brawijaya Pamungkas. Sebagai bukti, di bawah inilah nama raja-raja yang pernah memerintah Majapahit. 1. Raden Wijaya atau Brawijaya atau Prabu Brawijaya atau Sri Kertarajasa Jayawardhana, 1292-1309 M. 2. Raden Kalagemet atau Prabu Jayanegara atau Sri Jayanegara, 1309-1328 M. 3. Ratu Ayu Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardhani, 1328-1350 M. 4. Prabu Hayam Wuruk atau Sri Rajasawardhana, 1350-1389 M. 5. Prabu Wikramawardhana, 1389-1492 M. Pada masa inilah terjadi Perang Paregreg, di mana Adipati Bree Wirabumi atau Adipati Kebo Marcuat mengadakan pemberontakan ke Majapahit dan berhasil ditaklukkan oleh Jaka Umbaran atau Raden Gajah atau Minak Jingga. 6. Ratu Ayu Suhita atau Dewi Kencana Wungu, 1429-1447 M. Diperistri oleh Raden Parameswara atau Raden Damar Wulan atau yang lantas setelah menjadi suami Ratu Ayu Suhita, memegang tampuk pemerintahan dengan gelar Brawijaya I atau Prabu Brawijaya I setelah berhasil mengalahkan Jaka Umbaran atau Raden Gajah atau Minak Jingga, penguasa Belambangan. Pengambilan gelar ini demi mengukuhkan kedudukannya sebagai keturunan Raden Wijaya. 7. Prabu Kertawijaya atau Brawijaya II atau Prabu Brawijaya II, 1447-1451 M. 8. Brapamotan Sangsinegara atau Brawijaya III atau Prabu Brawijaya II I, 1451-1453 M. 3 tahun kosong karena perebutan tahta antara keturunan Kertawijaya dan Brapamotan Sangsinegara. Lantas yang terpilih dari keturunan Kertawijaya. 9. Hyang Purwawisesha, 1456-1466 M. 10. Brepa dan Salas Brawijaya IV atau Prabu Brawijaya IV, 1466-1468 M. 11. Prabu Singawardhana, 1468-1474 M. Lantas giliran keturunan Brapamotan Sangsinegara yang menduduki tahta 12, Raden Kertabumi atau Brawijaya V atau Prabu Brawijaya V atau Prabu Brawijaya Pamungkas, 1474-1478 M. Pada masa pemerintahan Raden Kertabumi inilah, Majapahit diserang oleh pasukan Demak Bintara. Diperingati dengan Surya Sangkala Sirna Ilang KRT Aning Bumi. Sumber lain menyebutkan Raden Kertabumi mulai memegang tampuk pemerintahan semenjak tahun 1473 Masehi. Sebelumnya dia adalah raja bawahan di wilayah Majapahit. Semenjak kehancurannya, Majapahit kini harus tunduk kepada Demak Bintara. Majapahit menjadi negara kecil, bagian dari Demak Bintara. Tampuk pemerintahan Majapahit dipegang oleh seseorang yang ditunjuk langsung oleh Sultan Demak atau Raden Patah yang kini bergelar Sultan Shah Alam Akbar Jiembo Eningrat I. Dan Anda semua pasti akan terkejut bila saya ungkapkan bahwa pemegang tampuk pemerintahan Majapahit, setelah Prabu Brawijaya V, adalah Nyo Olaiwa. Seorang berdarah Cina yang lantas bergelar Prabu Brawijaya VI, 1478-1486 M. Dia memerintah di bawah kendali Demak Bintara. Fenomena politik inilah yang memicu ketidakpuasan di kalangan bangsawan Majapahit. Para bangsawan yang sudah terkoyak-moyak harga dirinya setelah penyerangan Demak Bintara, kini harus kembali menelan pil pahit dengan dikukuhkannya Prabu Brawijaya VI yang nyata-nyata bukan keturunan Makapahit, bahkan berdarah Cina, dan ketidakpuasan ini meledak juga. Raden Girindrawardhana, bangsawan keturunan Majapahit yang berkedudukan di daerah Keling, Kediri, mengadakan pemberontakan. Peperangan kembali berkobar. Darah tertumpah kembali. Dan Majapahit, untuk kedua kalinya, berhasil diluluhlantakkan. Raden Girindrawardhana yang banyak mendapat dukungan dari gerilyawan sisa-sisa Laskar Majapahit lama, berhasil menjebol Majapahit baru boneka Demak Bintara. Prabu Brawijaya VI atau Nyo Olaiwa, tewas, tahta Majapahit berhasil dikuasai oleh Raden Girindrawardhana. Dia memboyong segala tanda kebesaran Majapahit dari Trowulan ke Keling, Kediri. Di sana, dia mengukuhkan diri sebagai Prabu Brawijaya VII, 1486-1527 M, dan memaklumatkan bahwa Majapahit yang berkedudukan di Kediri sekarang,
telah bebas dari dominasi Demak Bintara. Mendengar kabar tersebut, pemerintahan Demak Bintara tidak tinggal diam. Pasukan dalam jumlah besar dikirim ke Kediri, 1517 m. Peperangan kembali pecah. Dan lagi, darah membanjiri bumi Pertiwi. Pasukan Demak yang dipimpin langsung oleh Sunan Kudus ini, mendapat perlawanan dahsyat. Kediri, sulit ditaklukkan. Begitu sulitnya menjebol Kediri, mengingatkan penyerangan Demak ke Trowulan kala itu. Kediri yang hendak melepaskan diri dari Demak berhasil ditaklukkan. Prabu Girindrawardhana tidak diturunkan dari tahtanya, namun sekarang menjadi bawahan Demak Bintara. Pada tahun 1527 m, kembali Demak mengirimkan pasukan tempur ke Kediri. Disinyalir Prabu Girindrawardhana telah mengadakan hubungan dengan Portugis. Di zaman Sultan Trenggana memegang tampuk pemerintahan Demak Bintara, Kediri berhasil dijebol. Prabu Brawijaya VII atau Raden Girindrawardhana gugur di medan laga. Dan kerajaan Majapahit benar-benar runtuh. Hal inilah yang diekspose besar-besaran oleh kaum putihan. Sehingga muncul pendapat bahwa Demak bukannya menghancurkan Majapahit, namun menyerang Raden Girindrawardhana yang lebih dahulu menghancurkan Majapahit. Padahal faktanya, baik penyerangan kepada Prabu Brawijaya V maupun Raden Girindrawardhana, semuanya dilakukan oleh pasukan Demak Bintara, Damar Shashanka. Pewaris tahta sah. Prabu Brawijaya V atau Raden Kertabumi mempunyai seorang permaisuri yang berasal dari negeri Champa, Vietnam Selatan, bernama Dewi Anarawati. Permaisuri beliau ini beragama Islam. Dia adalah adik ipar Syekh Ibrahim Asamarkand yang terkenal di Jawa dengan nama Syekh Ibrahim Smorokondi. Makamnya berada di Tuban sekarang, Damar Shashanka. Dewi Anarawati ini adalah bibi dari Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmat atau Bongsu Yehu, pendiri Dewan Wali Sangha. Raden Ali Rahmat adalah putra Syekh Ibrahim Smorokondi. Raden Ali Rahmat juga adalah menantu Arya Teja, menantu Adipati Tuban Arya Adikara. Adipati Arya Adikara mempunyai dua orang putri, yang sulung bernama Raden Ayu Teja yang dinikahi oleh Gan Engcu atau Arya Teja. Mempunyai putri Nyi Ageng Manila yang lantas dinikahi oleh Raden Ali Rahmat atau Sunan Ampel dan kelak terkenal dengan sebutan Nyi Ageng Ampel, sedangkan yang bungsu bernama Dewi Retna Dumilah dan dinikahi oleh Arya Wilwatikta. Arya Wilwatikta menggantikan kedudukan mertuanya sebagai Adipati Tuban dengan gelar Adipati Wilwatikta. Adipati Wilwatikta inilah ayahanda Raden Sahid dan Dewi Rasawulan. Kelak, Raden Sahid terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tidak berminat menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai seorang adipati. Tahta Tuban diserahkan kepada Raden Jakasupa, suami adiknya Dewi Rasawulan. Raden Jakasupa adalah keturunan empu keraton Majapahit, yaitu Ki Pitrang atau Ki Supa Mandrangi atau Pangeran Sedayu. Raden Jakasupa adalah arsitek keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten yang terkenal itu. Sesungguhnya, keris Kiai Nagasasra maupun Kiai Sabuk Inten adalah sebuah simbol semata. Nagasasra berasal dari bahasa Sanskerta Nagha Sahasrara yang berarti 1000 naga. Ini melambangkan banyaknya kekuatan-kekuatan Laten Majapahit yang masih memiliki kekuatan militer dan masih memiliki pengaruh besar di pelosok Nusantara, sedangkan Sabuk Inten berarti ikat pinggang intan yang melambangkan para investor ekonomi lokal maupun mancanegara sebagai sumber keuangan yang sangat menentukan perputaran roda perekonomian negara. Raden Jakasupa bukan orang sembarangan. Ayahandanya, Ki Pitrang atau Ki Supa Mandrangi, sangat berpengaruh di dalam negeri Majapahit dan mancanegara waktu Majapahit masih berdiri. Pekerjaannya sebagai penyedia persenjataan militer negara, menjadikan Ki Pitrang banyak memiliki relasi. Apabila Anda pernah dengar sebuah pedang kuno yang menjadi kebanggaan Chiang Kai-shek pendiri Taiwan yang bernama Pitkang, sesungguhnya pedang tersebut adalah hasil tempaan Ki Pitrang, sehingga namanya pun masih disebut Pitrang walaupun dalam logat Cina. Pedang ini masih disimpan di Taiwan. Pedang tersebut adalah hadiah Raja Majapahit kepada Kaisar Tiongkok. Dan tidak tahu bagaimana ceritanya, pedang kuno yang berasal dari Majapahit tersebut bisa dibawa lari oleh Chiang Kai-shek ke Taiwan setelah Tiongkok berhasil dikuasai kaum komunis. Kebesaran nama Ki Pitrang inilah, menjadikan Raden Jakasupa, sebagai anak laki-laki satu-satunya dari istri yang berasal dari Majapahit, seorang lagi. Istri Ki Pitrang berasal dari Belambangan. Dari istri Belambangan ini, beliau mempunyai seorang putra bernama Jakasura, yang meninggal sewaktu berusia belia. Praktis, putra Ki Pitrang tinggal Raden Jakasupa. Damar Shashanka, sangat disegani.
Para sisa